Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami, yaitu membuat aplikasi pengecekan barang. Di sini ada beranggotakan saya, Indah Nur Ajhar, dan ada dua rekan saya, yaitu Fakhrijal Kurnianto dan juga Irham. Baik, langsung aja ke pertama-tama dipresentasikan oleh Fakhrijal. Ya. Baik, yang pertama masuk ke package inventory. Di package inventory ini menyatakan bahwa kelas ini belum diganti ya, kasir harusnya kelas penyimpanan itu masuk ke dalam paket inventory, digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas yang terkait untuk menghindari konflik nama. Terus yang kedua, public class penyimpanan, ini harus penyimpanan, lupa belum diganti, ampun. Mendefinisikan kelas publik bernama penyimpanan, kata kunci publik menunjukkan bahwa kelas ini dapat diakses dari kelas lain di package manapun. Terus lanjut ke public void main string yang merupakan titik masuk dari aplikasi Java atau kata kunci publik yang berarti metode ini dapat diakses dari mana saja. Terus statis berarti metode ini dapat dipanggil tanpa menggunakan instansi dari kelas penyimpanan. Terus void yang berarti metode ini tidak mengembalikan nilai string. Terus parameter yang menerima argumen baris perintah dalam bentuk array. Terus yang new login, baris new login ini membuat instansi baru dari kelas login dan memanggil metode set visible atau true yang biasanya digunakan untuk menampilkan jendela login. Nah, nanti masuk ke login. Yang login silakan. Baik, selanjutnya kita ke login di import package ini. Mengimport beberapa paket yang diperlukan untuk program Java.sql connection, Java.sql prepare statement, dan Java.sql ini koneksi dan operasi basis data SQL. Java.swing.j option pen digunakan untuk menampilkan dialog pesan di aplikasi Swing. Selanjutnya, mendeklarasikan kelas login. Kelas login memperluas java.swing.jfriend untuk membuat jendela UI, 3 variabel instance, connection, prepare statement, dan result set. Dideklarasikan untuk menangani koneksi dan operasi basis data. Kemudian, konstruktor login. Konstruktor login memanggil metode init components untuk menginisialisasi komponen GUI, kemudian ia menganalisasi variabel koneksi dengan memanggil metode koneksi IDB dari kelas database. Kemudian metode init components. Metode init components menginisialisasi semua komponen GUI yang digunakan dalam jendela login. Metode ini secara otomatis dihasilkan oleh NetBeans UI Bootloader dan tidak disarankan untuk dimodifikasi secara manual. Kemudian membuat layout untuk JPen 13. Bagian ini mengatur layout dari JPen 13 menggunakan javax.swingGgroup layout. Elemen-elemen seperti variable text, label, dan tombol login ditambahkan ke panel ini. Kemudian menambahkan JPanel 13 ke JPen 11. Bagian ini mengatur layout dari JPen 11 yang berisi JPen 13 di dalamnya. Selanjutnya menambahkan JPen 11 ke JPen 12. Bagian ini mengatur layout dari JPen 12 yang berisi JPen 11 di dalamnya. Kemudian pengaturan utama JFrame. Bagian ini mengatur layout utama dari JFrame dan menambahkan JPen 12 ke dalamnya. Digunakan untuk menyesuaikan ukuran jendela berdasarkan ukuran komponen yang ditambahkan. Selanjutnya, metode gToggle button 1 action performed. Metode ini akan dipanggil saat tombol login. Kemudian menambahkan JPen 13 ke dalam JPen 11. Bagian ini mengatur tata letak JPen 11
yang mencangkup JPen 13 dengan menggunakan group layout. Kemudian mengatur layout dari JPen 12 dan menambahkan JPen 11. Bagian ini mengatur tata letak JPen 12 yang mencakup JPen 11. Kemudian mengatur tata letak frame utama. Bagian ini mengatur tata letak konten utama frame dengan group layout. Kemudian metode G-toggle button 1 action perform add. Metode ini menangani aksi saat tombol login ditekan. Bagian ini biasanya akan membuat logika untuk verifikasi login dengan basis data, tetapi detailnya belum diisi di kode ini. Baik, package di sini ada package dan import. Kode ini Kode ini mendefinisikan paket kasir dan mengimpor berbagai kelas dan paket yang diperlukan untuk bekerja dengan read koneksi database, manipulasi tanggal, logging, dan tampilan pesan. Juga mengimpor DBU TILS net dari net Protein SQL untuk membantu mengisi tabel dari hasil query database. Ada kelas barang, deklarasi kelas barang yang mewarisi JPEG, swing, Jprime, variabel koneksi, PST, dan RST digunakan untuk mengelola koneksi database pernyataan yang disiapkan dan hasil query. Di sini ada konstruktor barang. Konstruktor ini mengambil metode init komponen untuk diinisialisasi komponen GUI menginisialisasi koneksi ke database menggunakan metode koneksi DB. Dari kelas database memperbarui tabel dengan update table dan memulai thread jam dengan delay. Ada mode delay. Metode ini membuat dan memulai thread baru yang terus-menerus memperbaiki JTextFile D9 dengan waktu saat ini dan JTextFile D6 dengan tanggal saat ini. Terus ada metode update table. Metode ini memperbarui tabel JTable 1 dengan data dari tabel barang di database jika terjadi kesalahan menampilkan pesan kesalahan. Terus metode CLRS. Metode ini membersihkan semua teks di text field. Terus ada metode simpan. Metode simpan ini menyiapkan data dari text fields ke tabel barang di database jika sukses menampilkan pesan. Data tersimpan kemudian memperbarui tabel dengan memanggil update table. Terus ada metode J-button action performance. Metode ini dipanggil ketika simbol save ditekan memanggil metode simpan untuk menyimpan data dan CLSR untuk membersihkan text fields. Terus ada metode JTable 1 mouse click. Metode ini mengisi text fields dengan data dari baris yang dipilih di JTable 1 saat diklik. Terus ada metode button 2 action performance. Metode ini memperbarui data barang berdasarkan kode barang. Jika sukses menampilkan pesan data barang diupdate, kemudian memperbarui tabel dan membersihkan text file. Terus ada metode J-button 3 action performance. Metode ini menghapus data barang berdasarkan kode barang. Jika sukses menampilkan pesan, data terhapus, kemudian memperbarui tabel dan membersihkan text field. Terus metode J-button action performance yang keempat. Metode ini dipanggil ketika tombol logout ditekan membuka prom login dan menutup prom saat ini. Terus metode JTextFile 2 action performance. Metode ini adalah placeholder untuk menangani event action performance pada
text field 2. Terus metode main. Inisialisasi dan koneksi database konstruktur barang, menginisialisasi komponen, menghubungkan ke database, memperbarui table dan memulai treat jump. 2. Update table. Update table metode ini mengisi ulang JTable 1 dengan data terbaru dari database. Ada dapat memanggil metode ini setelah melakukan operasi CRUD untuk memastikan tabel diperbarui. Metode CRUD simpan. Metode ini menyimpan data baru ke tabel barang di database dan kemudian memanggil update table 1. Untuk memperbarui tabel, jabatan 1 action performance memanggil simpan dan CLSR untuk menyimpan data dan membersihkan text field setelah tombol save ditekan. J button 2 action performance memperbarui data berdasarkan kode barang, memanggil update table dan membersihkan text fields. Terus J button 3 action performance menghapus data berdasarkan kode barang, memanggil update table dan membersihkan text fields. Terus Udah. Udah belum? Enggak saja. Terus. Penjelasan per Outputnya mana ya coba? Lanjut ke database gua ya. Nah, di database ini masih pertama mendeklarasikan variabel koneksi dari tipe connection dan menginisialisasikan dengan null. Terus yang kedua buat class for name com mysql cj jdbc driver, yaitu membuat driver jdbc untuk mysql. Hal ini diperlukan untuk dapat menggunakan koneksi JDBC ke database MySQL. Terus yang kedua, driver manager get connection, yaitu untuk koneksi ke database dengan URL, username, dan password yang diberikan URL. Ya, contohnya yang ini makanya kan JDBC MySQL localhost 3306. Kasir menunjukkan bahwa koneksi dibuat penyimpanan menunjukkan bahwa koneksi ini dibuat ke database bernama penyimpanan. Terus return koneksi mengembalikan objek koneksi jika koneksi berhasil. Terus catch block menangkap setiap exception yang terjadi selama proses koneksi dan penampilan pesan kesalahan menggunakan G-option panel show message di allow. Jadi keseluruhannya kode ini untuk adalah metode statis yang digunakan untuk membuat dan mengembalikan koneksi ke database MySQL. Jika koneksinya gagal, metode ini akan menampilkan pesan kesalahan dan mengembalikan null. Sekarang kita akan mulai demonstrasi aplikasi. Baik, di sini akan ngedemonstrasiin yang tadi. Masukin admin, admin, terus login. Masuk, admin masuk. Terus, nah, sini masuk ke ini barangnya. Dari sini bisa, masukin barang, kode barang misalnya. Nama barangnya misalnya tuh stoknya misalnya 5, harga 5.000, harus ini bisa di save, disimpan, data tersimpan. Nah, sini juga bisa nge-update, ngedit barangnya, misalnya stoknya jadi 10, nggak ada update, kita berhasil ke update, dan juga bisa nge-delete. Nah, delete. Selesai.
Gitu saja demonstrasinya dari aplikasi penyimpanan barang kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.